Salam guys, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Pavel 88 Channel dan salam waras untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang jilbab atau hijab. Karena saya agak sedikit prihatin dengan bangsa kita. Ya. Karena saya melihat budaya bangsa ini semakin hari sudah semakin terkuras dan diganti dengan budaya orang Timur Tengah. Lalu saya menjadi penasaran, sebenarnya dari mana sih asal jilbab ini? Lalu saya temukan satu postingan mengatakan bahwa jilbab ini asalnya dari orang Yahudi. Itu merupakan pakaian budaya orang Yahudi. Mereka menggunakan jilbab sehari-hari mereka, karena memang Timur Tengah dikenal dengan daerah yang panas, padang gurun. Jadi untuk melindungi kepala mereka menggunakan jilbab. Lalu itu tersebar budaya ini ke seluruh daerah Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan lain sebagainya. Sehingga pakaian sehari-hari mereka, orang-orang Yahudi, seperti ini. Ya, mirip kan, sama kan dengan pakaian yang sering kita lihat di bangsa kita? Ya sama. Dan itu pun digunakan oleh orang-orang Kristen Katolik Ortodoks. Ya, lihat itu kalung salib, lalu mereka memegang Bible berbahasa Arab, mereka menggunakan jilbab. Dan tradisi ini ada yang mengklaim bahwa milik keyakinan tertentu dan wajib hukumnya untuk digunakan. Benarkah demikian? Karena saya merasa prihatin, saat ini budaya di bangsa kita itu mulai terkuras, ya, dan digantikan dengan budaya yang bukan budaya asli Indonesia. Kenapa kita tidak bangga dengan budaya kita, lalu kita harus menggunakan budaya orang lain? Ini menjadi pertanyaan penting. Oke, saya tidak mau panjang lebar lagi. Mari kita menyaksikan, ya, postingan yang sangat bagus, tulisan yang sangat bagus, yang mungkin ini memberikan pencerahan buat kita supaya kita mulai sadar bahwa ini bukan budaya kita. Kita Indonesia punya budaya sendiri. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Punya budaya yang sangat unik, beragam, tetapi satu, yaitu Indonesia. Banggalah dengan budayamu, banggalah dengan sukumu, banggalah dengan Indonesiamu. Salam. Tulisan ini diposting oleh Hijrah Indonesia, Hijab Kristen dan Yahudi, oleh Sumanto Al-Qurtubi. Postingan ini khusus untuk teman-teman muslim dan muslimah di Indonesia yang hobi mengklaim bahwa tradisi hijab itu eksklusif Islam, karena gagal paham, menganggap atau bahkan berkeyakinan bahwa hijab adalah properti umat Islam belaka. Maka tidak jarang mereka sering sensi ngamuk dan mayah-mayah kalau melihat non-muslim memakai jilbab, seraya menuduh mereka telah melecehkan dan menghina Islam. Atau jika tidak, mereka menganggap kaum non-muslimah yang ujung-ujung tiba-tiba berjilbab
sudah mendapat hidayah. Sudah sering saya bilang bahwa dalam konteks sejarah tradisi hijab itu sudah ada jauh sebelum Islam lahir di Mekah. Tradisi berjilbab ini misalnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat Assyria kuno ribuan tahun sebelum bayi Islam lahir di abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Di kemudian hari, umat Yahudi dan Kristen yang sama-sama lahir di Timur Tengah melanjutkan tradisi ini seperti disebutkan dalam berbagai kitab suci mereka. Belakangan si bungsu Islam juga ikut-ikutan kakak-kakak mereka. Dalam sejarahnya, peradaban Bizantium dan Persialah yang memperkenalkan tradisi hijab ke komunitas Arab. Jika kini kita melihat banyak umat Kristen dan Yahudi yang tidak berhijab, itu semata-mata lantaran proses sejarah di mana kedua agama ini sudah lama mengalami proses pembaratan, sesuatu yang tidak dialami oleh Islam. Karena tradisi hijab ini juga menjadi bagian dari sejarah, tradisi, dan kebudayaan umat Kristen dan Yahudi. Maka tidak mengherankan jika ada sejumlah kelompok agama Kristen dan Yahudi masa kini yang masih memelihara dan mempraktekkan tradisi hijab ini, seperti komunitas Kristen Katolik Ortodok di berbagai negara, belum termasuk kaum perempuan Arab Kristen di Timur Tengah seperti Lebanon, Suriah, Irak, Palestina, Mesir, Yordania, dan lain sebagainya. Foto di bawah ini hanyalah sekelumit contoh dari penampilan kaum perempuan Kristen di Irak yang tidak hanya berhijab tetapi juga sepertinya sambil menentang kitab Injil, menenteng kitab Injil berbahasa Arab. Begitu pula komunitas Yahudi juga banyak yang berhijab, bahkan bernikab atau berburka seperti kaum muslimah Saudi atau Qatar, seperti kelompok sekte burka Heradi di Israel misalnya. Mereka menyebutnya Frumka yang diperkenalkan oleh Bruria Keren, seorang tokoh agama Israel yang mengklaim bahwa tradisi hijab itu aslinya dari Yahudi, dan karena itu ia mengkampanyekan perempuan Yahudi untuk berhijab. Selain komunitas Yahudi Heradi, juga ada sekte Yahudi Lev Tahor di Quebec, Kanada, seperti foto di bawah ini, yang mengajarkan dan mempraktekkan tradisi hijab. Sekalian silakan diperhatikan dengan baik dan seksama tata busana dari kakak pertama Yahudi dan kakak kedua Kristen ini. Sama persis kan dengan ukti ikhwat muslimah. Nah, sekarang saya tanya, hijab itu properti siapa? Hayo, sumber tautan ya. Catatan tambahan, salah satu kelompok Yahudi ultra ortodoks yang bahkan tidak disukai umat Yahudi di Israel, mereka lari dari Kanada setelah ketahuan anak-anak komunitas ini tidak hidup secara higienis. Perempuan yang harus selalu berkaos kaki bahkan saat tidur, dan SEKS, banyak yang terjangkit jamur. Wow. Lebih ekstrim lagi ya, mereka menggunakan pakaian sampai berkaos kaki saat tidur dan saat titit ya, bla 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 lah. Ya, ini mereka ya. Ini jangan dikira bahwa ini umat muslim ya, ini orang-orang Kristen ya, ortodoks ini, Katolik ortodoks ya, menenteng Alkitab ini. Lalu ini orang Yahudi
Ya sama, jilbabnya sama, tidak beda. Jadi orang Yahudi mengklaim bahwa itu awalnya dari Yahudi. Lalu dari orang Timur Tengah dari Yahudi, lalu turun-temurun sampai saat ini masih seperti ini pakaian mereka yang masih mempertahankan budaya Timur Tengah. Oke guys, semoga lewat video ini kita menjadi waras dan bertoleransi